sinarjateng.com. Pagi, salam jumpa dimanapun Anda berada, salam sehat tentunya. Dan pemirsa, kali ini di program Jagong Bareng bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, Bapak Dr. Haji Junaidi SHM. Pak Ketua, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buka masker. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, semangat dan baik-baik saja. Oke. Pemirsa, tentunya hari ini merupakan hari yang istimewa, di mana kedatangan langsung Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pemalang, Pak Junaidi. Kami ucapkan selamat terlebih dahulu untuk hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-49. Terima kasih Mas Hidayat dan teman-teman. Di ulang tahunnya yang ke-49 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyapa masyarakat, menyapa rakyat, dan atas ucapannya saya ucapkan terima kasih. Pemirsa, tentunya kali ini tema yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu bangunlah jiwanya dan badannya untuk Indonesia Raya. Seperti apa implementasinya di Kabupaten Pemalang, Pak Junaidi? Apa yang menjadi tagline dan juga tema peringatan 49 tahun PDI Perjuangan, Ketua Umum mengambil tema bangunlah badan dan jiwanya untuk Indonesia Raya. Dalam arti bahwa kita untuk fight, kita untuk semangat itu tentunya harus membangun jiwanya, membangun badannya, sehingga dalam kita berimplementasi atas perintah-perintah partai dan juga melaksanakan ideologi partai harus sehat dulu. Karena hari ini di era pandemi COVID-19 ini tentunya kesehatan menjadi perhatian yang sangat serius oleh partai kami, termasuk bagaimana bahwa menjadi prioritas utama adalah kesehatan masyarakat. Sehingga Presiden sebagai pengambil kebijakan tingkat nasional tentunya melihat juga masyarakatnya seperti apa. Sehingga untuk menjadi sehat salah satunya program-program partai juga untuk membantu bagaimana program dan kebijakan maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu juga didukung penuh oleh partai. PDI Perjuangan di Kabupaten Pemalang artinya hadir untuk masyarakat. Kemudian dalam pandemi COVID-19 ini apa saja Pak yang sudah dilakukan? Kegiatan berkaitan dengan membantu pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Vaksinasi ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga partai kami pun ikut melaksanakan kegiatan vaksinasi pada masyarakat. Di samping vaksinasi untuk menjaga kesehatan kita, khususnya berkaitan dengan pandemi COVID-19, itu bagaimana masyarakat juga tidak jaringan pengaman sosialnya juga harus kita ikut andil. Jaring pengaman sosial di luar kesehatan tentunya bagaimana sih masyarakat mudah dalam memperoleh bahan 9 pokok masyarakat itu. Maka salah satu program partai juga andil dalam memberikan jaring pengaman sosial berupa sembako kepada masyarakat. Sehingga ini adalah andil dari partai kami dalam rangka ikut meringankan beban masyarakat. Di samping oleh pemerintah juga kami partai memberikan kontribusi, membagikan sembako dan juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang besar. Baik,
di hari ulang tahun atau HUT ke-49 PD Perjuangan Kabupaten Pemalang, agenda apa saja Pak? Selain tadi sudah disampaikan ada pembagian sembako, kemudian di awal kemarin ada rangkaian vaksinasi ya dari dosis 1, 2, mungkin ada agenda khusus Pak dalam rangkaian ini. Tentunya ini mungkin cukup panjang ya Pak rangkaiannya sampai di bulan Mei kalau tidak salah, di bulan Bung Karno begitu. Berkaitan dengan serangkaian agenda peringatan 49 tahun PDI Perjuangan, itu kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pada tanggal 10 Januari kemarin, itu puncak peringatannya kita adakan upacara secara menyeluruh seluruh Indonesia, khusus di Kabupaten Malang. Alhamdulillah sudah kita laksanakan upacara peringatan hari peringatan itu dilaksanakan di lapangan Simongkang Widuri, dan diikuti dari struktural partai, sayap-sayap partai, dan juga masyarakat. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik, dan juga diadakan kegiatan lomba memasak, yaitu lomba memasakkan pendamping beras yang bukan dari beras, itu dilaksanakan juga di DPC. Dan sebelumnya juga dilaksanakan bungon, doa bersama melibatkan masyarakat. Dan alhamdulillah PDI Perjuangan melaksanakan yasinan, melaksanakan tahlil, melaksanakan istighosah, dan mereka mendoakan para pendiri bangsa, khususnya yang berkaitan dengan perjuangan-perjuangan nasional, yaitu ada mendoakan para arwah pejuang-pejuang bangsa, termasuk Bung Karno, Hatta, dan juga para saudara yang telah gugur dalam rangka merebut kemerdekaan. Luar biasa, ini perlunya dicontoh juga dengan partai-partai lain. Pak Jun, agenda ini kan terutama sudah sudah dari tahun ke tahun ya dilaksanakan Pak. Tapi dalam pandemi COVID-19 ini tentunya kan ada beberapa mungkin tanggapan dari masyarakat selama dalam proses pandemi, kemudian proses ya artinya dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sebenarnya bagaimana sih Pak responsif dari masyarakat dengan hadirnya PDI Perjuangan di Kabupaten Pemalang? Alhamdulillah respon dari masyarakat, termasuk kami perintahkan kepada seluruh struktural partai dan juga petugas-petugas partai yang ada di fraksi, bagaimana bahwa gerak langkah kita dalam rangka peringatan hari jadi ataupun ulang tahun partai ini bisa dapat dirasakan oleh masyarakat. Termasuk kemarin saya juga turun di Pasar Banjargawa, terus Jumat Berkah, dan juga kita dititipi oleh Mbak Casita, DPD RI, itu membagikan telur, karena apa yang bisa kita persembahkan, karena Bu Puan sudah membagikan beras, Mbak Casita itu katanya ini benono layane, benono lawe gitu. Makanya Bu Puan membagikan beras kepada masyarakat. Terus Mbak Casita itu sebagai DPD RI, kebetulan juga beliau juga afiliasinya ke kami, sehingga beliau juga kemarin membagikan telur di Kabupaten Malang itu 1 ton. Baik, pemirsa tentunya ingin tahu beras seperti apa? Satu lebih, diambil. Nah, kebetulan kami dapat Pak. Nah, pemirsa tentunya ini adalah beras dari Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani atau Mbak Puan. Mungkin Pak Jun bisa disampaikan ke masyarakat terutama di Kabupaten Pemalang. Apa Pak dari amanah ini? Tentunya seperti apa? Kenapa harus beras begitu? Silakan Pak. Dan mungkin beras ini datangnya dari mana Pak? Ini adalah bentuk kepedulian beliau Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI untuk meringankan beban masyarakat, khususnya di era pandemi ini. Berasnya berasal dari
petani lokal, Iya. dibeli oleh beliau lewat anggota DPR RI di dapilnya masing-masing. Kebetulan di Pemalang ini yang mewakili di DPR RI ada dua. Yang pertama adalah Mas Dede Indra Permana, yang kedua adalah Profesor Hendrawan Supratikno. Mas Dede kemarin menyampaikan kepada kami adalah ada 8.000 pak ini untuk diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Pemalang. Profesor Hendrawan itu juga memberikan itu kemarin ada 2.000 yang diberikan kepada kami karena juga dibagi di kabupaten kota lain. Kenapa kok Mbak Puan? Karena Mbak Puan ini sangat peduli dengan petani. Karena partai kami adalah partainya wong cilik. Bagaimana wong cilik itu tidak termarginalkan pada saat-saat seperti sekarang ini. Maka inilah kepedulian dari beliau kepada masyarakat, termasuk ini ada barcode-nya ini, ada barcode-nya yang itu agar bisa antara rakyat dengan pemimpinnya itu ada kesinambungan. Kalau ingin tahu tentang bukuan, tinggal di barcode aja, di scan di sini nanti keluar. Itu salah satu untuk mendekatkan antara pemimpin dan rakyatnya, atau wakil atau yang diwakili. Kan DPR RI kan wakil rakyat, tuannya kan rakyat, makanya ini yang diwakili biar tahu tentang yang mewakili. Baik. Pemirsa, tentunya kan banyak hal ya kaitannya dengan hadirnya beras yang bergambar Mbak Puan. Mungkin ada beberapa masukan masyarakat bahwa ini mendekati Pilpres 2024. Nah, mungkin tanggapan seperti apa? Kita langsung ke Pak Ketua DPC yang level di kabupaten kota, Pak Jun, menanggapi isu itu atau selentingan atau masukan dari masyarakat dengan adanya branding Mbak Puan untuk Pilpres 2024. Monggo. Mbak Puan kan memberikan sesuatu bukan hanya hari ini saja. Mbak Puan memberikan oleh-oleh kepada kita, khususnya rakyat Jawa Tengah, karena kebetulan dia mewakili Jawa Tengah. Itu bukan hanya hari ini mau pilkada, mau pilpres maupun pileg saja, tapi sejak beliau turun di Jawa Tengah pada saat-saat tidak ada pilpres pun beliau sudah memberikan oleh-oleh. Hari ini kebetulan memang situasinya sedang pandemi COVID-19, sehingga beliau memberikan sesuatu ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kalau beliau itu memberikan kepada Jawa Tengah itu sudah biasa. Jadi kalau Mas Hidayat tadi menanyakan berkaitan dengan pilpres, kalau kami itu kan petugas partai. Petugas partai itu siapa yang diperintahkan, direkomendasikan oleh ketua umum, ya kita tidak ada kata lain, iya dan laksanakan. Sehingga siapapun yang nanti akan direkomendasikan oleh ketua umum, sebagaimana beliau itu punya hak prerogatif, ya kita wajib hukumnya untuk melaksanakan perintah partai itu. Tidak ada kaitannya hari ini bagi apa, hari ini bagi apa, itu tidak. Tapi siapa yang diperintahkan oleh ibu ketua umum itu pada saatnya harus kita laksanakan. Oke, baik. Demikian pemirsa, tentunya ini jawaban adanya masukan atau selentingan-selentingan di masyarakat terkait dengan branding gambar Mbak Puan. Baik, saya ambil. Pemirsa, masih lanjut bersama kami dengan Pak Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, Pak Dr. Junaidi. Pak Jun, tentunya Pak Jun ini kan selaku Ketua DPC membawai beberapa anggota maupun pengurus, bahkan dari legislatif dan juga beberapa petugas partai. Seperti apa Pak komunikasi secara internal terlebih dahulu di organisasi untuk pengembangan organisasi, dan eksternal, baik itu komunikasi dengan kepala daerah setempat atau mungkin pemerintah daerah setempat? Silakan. Untuk komunikasi internal itu partai punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan punya peraturan organisasi, sehingga ke internal
apakah itu kepada petugas partai yang ada di legislatif maupun yang ada di struktural. Kalau yang struktural secara otomatis semuanya adalah taat kepada aturan dan komando. Dan untuk yang di legislatif tentunya legislatif itu kan juga petugas partai. Tentunya itu juga patuh pada partai. Dalam hal ini Ketua DPC sebagai representatif partai yang ada di daerah itu tentunya semuanya harus patuh dan tunduk kepada aturan partai, termasuk bagaimana kesepakatan partai itu dijalankan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang kaku. Bagaimana komunikasi dengan masyarakat? Hari ini kami PDI Perjuangan itu setiap saat turun kepada masyarakat, setiap saat itu memberikan solusi kepada kesulitan-kesulitan masyarakat, sehingga dengan masyarakat alhamdulillah baik, dengan konstituen juga baik. Adapun keluhan-keluhan yang ada, mungkin manusia itu kan tetap ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau kekurangan itu ada riak-riak kecil itu sudah wajar biasa. Kalau ada kelebihannya malam-malam ya sudah biasa itu. Adapun komunikasi dengan stakeholder lain, termasuk dengan semua komponen yang ada di Kabupaten Malang, apakah itu dengan TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah. Kami dalam hal ini vaksin kita kerjasama juga dengan pemerintah daerah, karena tenaga medisnya juga dari pemerintah daerah. Kalau dengan Polri, kami vaksin juga kerjasama dengan Polri. Dan kegiatan-kegiatan partai juga kita di backup oleh Polri, karena izin keramaian maupun pemberitahuan dan sebagainya itu kan juga domainnya dari aparat keamanan, yaitu Polri. Dengan Kodim ya kita baik, termasuk upacara hari ulang tahun partai pun juga kita minta personil dari TNI melatih untuk upacara ini. Intinya kami di PDI Perjuangan itu ingin berkomunikasi dengan siapapun. Kalau itu maslahat untuk umat, maslahat untuk masyarakat, kami dengan siapapun. Karena partai itu adalah sebagai alat saja, sebagai alat bagaimana bahwa masyarakat itu ada kanal untuk menyampaikan aspirasi, termasuk dengan stakeholder yang komunikasi sekali lagi dengan pemerintah daerah. Kita punya DPRD, karena DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah, sehingga keputusan-keputusan yang diambil di pemerintah daerah itu salah satunya juga organ kami yang ada di sana, anggota DPRD itu juga tentunya ikut mengambil keputusan dalam rangka bagaimana pemerintah daerah ini melaksanakan program dan kegiatan. Tapi kalau platform politik itu beda, karena platform politik kami tentunya politik kerakyatan. Tapi kalau pemerintah daerah harusnya itu politik kebangsaan. Harusnya itu politik kebangsaan, sehingga siapapun yang ada di pemerintah Kabupaten yang di Pemalang ini itu adalah sebagai organ yang ikut melaksanakan program politik kebangsaan. Dalam hal ini bagaimana pemerintahan ini berjalan kondusif, pemerintahan ini berjalan dengan baik, program-programnya berjalan, itulah yang digunakan politik kebangsaan. Tapi kalau politik sebagai kami partai politik adalah politik kerakyatan, karena bagaimana rakyat itu bisa memberikan dukungan, dorongan kepada kami adalah platformnya politik, ideologi kami adalah politik rakyat. Baik. Pak Jun, saya mencatat, bahkan kami juga mempublish segmen Pak Junaidi selaku Ketua DPC, bahwa sekretariat DPC bahkan sampai ke tingkat PAC yang nanti itu dimanfaatkan sebagai rumah aspirasi. Apa Pak maksudnya? Maksudnya bahwa sekretariat DPC, kantor partai itu sebagai rumah rakyat adalah bagaimana kalau ada kesulitan-kesulitan masyarakat yang kami bisa memberikan solusi, itulah tempatnya di situ kita diskusikan di tingkat kabupaten. Kalau di tingkat kecamatan kita punya PAC di sana,
Di situ sekretariat PAC untuk tempat diskusi antara petugas kami struktural yang ada di PAC, bisa diskusi dengan masyarakat. Apa sih kebutuhan masyarakat yang kira-kira tidak bisa diatasi oleh mereka sendiri? Kita partai mencarikan solusi. Di Ranting juga demikian. Dan kami kan punya petugas-petugas partai yang ada di DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten. Itulah yang nanti akan kita godok bagaimana sih aspirasi dari masyarakat dalam rangka mencarikan solusi tentang kesulitan masyarakat itu. Nah itulah di rumah-rumah rakyat itu yang ada di sekretariat DPC. Artinya terbuka 24 jam untuk kepentingan maslahat rakyat ya Pak ya? Harapan saya seperti itu, sebagaimana arahan saya pada waktu kami upacara kemarin, bahwa kita jangan takut, kita jangan kendor dalam rangka kita membela kepentingan rakyat. Sehingga jadikanlah kantor sekretariat PAC, Ranting maupun DPC sebagai tempat muaranya rakyat untuk mencarikan solusi tentang kesulitan-kesulitan masyarakat. Oke, baik. Sesi terakhir, Pak Jun. Kabupaten Pemalang nampaknya sudah agak tua Pak ya. Hari besok itu dalam bulan Januari ini menginjak usianya yang ke-447 kalau tidak salah gitu ya. Apa Pak harapan dari partai, terutama Pak Junedi ini Bupati 2 periode, artinya beliau juga pernah menjabat sebagai wakil bupati, artinya di dalam pemerintahan kurun 15 tahun memerintah atau berkuasa di Kabupaten Pemalang. Apa Pak harapannya di usia yang ke-447 ini? Silakan. Terima kasih Mas Hidayat, bahwa usia kita khususnya pemerintah Kabupaten Pemalang hari ini adalah tercatat dalam sejarah ataupun dalam buku perjalanan Kabupaten Pemalang itu 447 tahun yang lalu. Harapannya dari tahun ke tahun itu ada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, itu tuntutan masyarakat, kepentingan publik itu tidak ada sekat antara rakyat dan pemerintah, itu sudah tidak ada sekat seperti zaman penjajahan dulu. Sehingga antara yang terjadi hari ini di sekitar kita dengan di luar sana itu tidak ada sekat. Semua orang bisa melihat, semua orang itu bisa mengetahui tentang apa yang terjadi. Sehingga saya sebagai orang tua kebetulan pernah juga bersama-sama dengan jajaran teman-teman pemerintah daerah itu menjadi pelayan masyarakat. Itu tentunya apa yang selama ini sudah dilakukan, kalau bisa ditingkatkan bagaimana tentang pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Termasuk harapannya apa sih menjadi program prioritas dalam hal kemajuan Kabupaten Pemalang. Karena Pemalang itu kan unik, karena bagaimana sih Pemalang ini menjadi daya tarik tersendiri untuk bisa dikenal dan juga dimanfaatkan oleh investor-investor untuk bisa mendorong pembangunan yang ada di Kabupaten Pemalang. Karena Pemalang ini tidak bisa dibangun oleh satu kelompok. Pemalang ini harus bisa dibangun oleh semua stakeholder yang ada, termasuk para pengusaha, jajaran pemerintahan, dan juga yang lebih penting lagi adalah peran serta swasta dalam rangka membangun Kabupaten Pemalang. Karena pemerintah ini kan hanya sebagai regulator. Pemerintah itu sebagai pelayan dan juga termasuk regulator. Operatornya kan semua pihak dalam rangka bagaimana bahwa Pemalang ini milik kita bersama. Harapannya kemajuan itu tetap menjadi program prioritas. Bagaimana masyarakat itu merasa kalau tagline-nya pemerintahan yang sekarang kan aman, aman, nyaman, ngangeni apa lah. Untuk menjadikan masyarakat luar kangen dengan Pemalang kan tentunya apa sih bisa dikangeni? Seperti itu. Jangan cuma slogan ya. Apa yang bisa dikangeni oleh masyarakat? Ya program-program pemerintah apa saja. Kalau saya 10 tahun dulu jadi kita tidak bisa membandingkan hari ini dan kemarin. Hari ini kebetulan eranya era pandemi, ya,
alhamdulillah kita ada legitimasi, ada legacy dalam rangka bagaimana masyarakat Kabupaten Pemalang dulu mengidam-idamkan pembangunan Masjid Agung. Alhamdulillah itu bisa tercapai. Dan juga generasi muda penggiat olahraga sepak bola mengidam-idamkan ada stadion yang bagus. Alhamdulillah hari ini ada stadion yang representatif. Terus juga dari wakil rakyat itu menyampaikan bahwa sebagai kebanggaan masyarakat Kabupaten Pemalang, salah satunya ini rumah rakyat harus dibangun yang baik untuk tempat menampung aspirasi masyarakat. Kita wujudkan gedung DPRD dan juga pendopo aspirasi masyarakat yang ada di gedung Dewan. Dan masyarakat Dongkal dulu sering demo ini. Bagaimana pasar Randu Dongkal ini bisa menjadi baik dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Alhamdulillah pasar Randu Dongkal hari ini semi modern. Itu kan karena kita menampung aspirasi masyarakat, kemauan masyarakat itu, oh ini solusinya, oh ini kemauannya seperti ini, alhamdulillah bisa terwujud. Nah itu harapannya nanti apa sih kemauan masyarakat di Kabupaten Pemalang ini, ingin ada apa yang masuk dalam visi misinya Bupati, Wali Kota di Jawa Tengah ini, harapannya terwujud dalam kurun waktu sebagaimana yang dibutuhkan. Memang sulit dan karena butuh proses dan butuh kesepahaman semua stakeholder yang ada. Apakah untuk membangun Masjid Agung saja antara pro kontra dulu, yayasan saja kan tadinya ada kencang. Oh kita katanya minta hibah, kasihkan hibah, setelah hibahnya diputuskan hibahnya yayasannya nggak mau terima, itu mundur lagi, itu kan proses. Akhirnya dengan cara-cara ya kita yang humanis dan pendekatan personal, akhirnya bisa dilaksanakan. Begitu juga yang lain-lain. Itu kompleksitas dalam rangka kita menjadi pemimpin maupun pengambil kebijakan tentunya ada dinamika yang kuat. Baik, begitu pemirsa, tentunya harapan dan masyarakat kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Pemalang yang ke-447. Pak Jun, mungkin di hari ulang tahun ke-49 ini apa yang masih di benak Pak Jun, artinya untuk memberikan solusi hadir kepada masyarakat, terutama di masa pandemi ini biar kelar dan seperti Bung Karno bilang, jas merah ya Pak ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Mungkin Pak Jun agar generasi-generasi muda dan juga menyampaikan ke pembaca Sinar Jateng di Jawa Tengah khususnya. Silakan. Internal kami dalam mengupgrade tentang pemahaman ideologi, karena ini tentang Pak Bung Karno tadi. Dalam internal kami hari ini sampai dengan akhir tahun 2022 ini harapannya 9.600 orang kader usia 17 sampai 28 tahun kita diklat. Nah ini 2 hari dalam 1 seminggu, 2 kelas itu tentang pemahaman tentang ideologi dan juga tentang perpolitikan, sehingga kaderisasi internal di kami itu tidak akan putus, harapannya tidak akan lupa akan sejarah. Itu satu. Nah yang kedua, di eksternal, bagaimana sih di era pandemi ini biar masyarakat juga tidak tersumbat kanalnya tentang apa sih harus kita lakukan. Harapan saya bahwa semua stakeholder termasuk kami jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Karena ini adalah sebagai dasar ideologi kami. Trisakti Bung Karno. Trisakti Bung Karno itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mandiri di bidang kebudayaan, terus juga yang berdikari, berdiri di kaki sendiri dalam rangka bagaimana masyarakat itu tidak kesulitan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan juga memenuhi cita-citanya dalam sila-sila Pancasila itu sudah disebutkan itu. Karena itu sebagai dasar negara itu kalau kita sila pertama sampai dengan sila kelima itu dilaksanakan oleh semua stakeholder dengan keikhlasan, insya Allah itu ya pendiri bangsa tidak kecewa, pendiri bangsa itu tidak menyesal, karena kesepakatan pendiri bangsa itu kan
negara ini kan berdasarkan kesepakatan dari pendiri bangsa itu bahwa itulah Pancasila sebagai dasar kita dalam rangka rel kita untuk melangkah dalam pemerintahan maupun dalam bermasyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Junaidi bisa hadir sebagai tamu redaksi dalam program Jagong kemarin. Dan kali ini tamu yang spesial Pak Junaidi sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Kami ucapkan terima kasih, selamat bekerja Pak, dan untuk rakyat, bangunlah jiwanya dan badannya untuk Indonesia Raya. Terima kasih Mas Hidayat dan juga terima kasih kepada pemirsa. Tanamkan jiwa pengorbanan kita dan tanamkan jiwa pengabdian kita kepada siapapun yang membutuhkan. Jadi perjuangan senantiasa siap melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memberikan solusi atas kesulitan masyarakat. Mereka. Terima kasih pemirsa, saya Hidayat, pemimpin redaksi Sinar Jateng, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarjateng.com